Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bermuajah kembali lewat media sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita lewat media ini di dunia. Kita hanya bisa berharap Allah pertemukan kita semua di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah pagi kita akan membahas al-ibratu bil khawatim, bahwa sebuah penentuan keberhasilan manusia itu ada pada akhirnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal khawatimuha, sebaik-baik amal itu ditentukan akhirnya. Maka Ramadan juga sama. Ada 10 awal, ada 10 tengah, dan ada 10 akhir. Yang menentukan Ramadan itu 10 akhir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa wa innal 'abda la ya'malu bi amali ahli al-jannah. Ada seorang hamba itu beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira. Sampai antara jarak dia dengan surga itu tinggal 1 hasta. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Tetapi catatan mendahuluinya. Di ujung hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka dan dia pun menjadi penghuni neraka. Tetapi sebaliknya, wa innal 'abda la ya'malu bi amali ahli nar. Ada seorang hamba itu sepanjang hidupnya zahirnya banyak melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayas hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira. Sampai jarak dia dengan neraka itu tinggal 1 hasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk surga, Allah pun masukkan dia ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Hidup di dunia banyak musuh. Banyak yang harus kita perangi dan kita lawan. Di sana ada syaitan. Di sana ada hawa nafsu. Di sana ada syahwat. Di sana ada syubhat. Terkadang dunia ini sangat mengherankan kita. 1 jam terkadang bisa merubah manusia yang tadinya menjadi penduduk neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Atau mungkin sebaliknya, yang tadinya secara zahir dia pasti masuk surga, rupanya catatan mendahulunya dimasukkan pula ia ke dalam neraka. Oleh karena itulah maka al-ibrah bil khawatim, ibrah itu ada pada akhirnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Madinah,
lewat perjalanan hijrah yang melelahkan bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga segelintir para sahabat yang sudah mendahului Rasul hijrah ke Madinah. Sesampainya di kota Madinah, tidak ada satupun rumah daripada rumah-rumah Ansar kecuali mereka masuk dalam Islam, kecuali satu orang. Dialah Usairim dari Bani Abdil Ashhal, atau disebut dengan Amr ibn Thabit. Tak mau masuk Islam, benci dengan Nabi, enggan masuk Islam, memusuhi Islam. Akan tetapi ketika Nabi SAW mengumumkan akan menyerang atau berperang melawan orang-orang kafir Quraisy di Uhud, tiba-tiba Usairim ini ingin pula terlibat dalam peperangan. Tapi bukan ingin membantu Islam, tapi hanya hamiyah jahiliyah. Hanya karena kesukuan saja. Karena kabilahnya mau perang bersama Nabi, dia mau ikut itu saja. Tapi Nabi SAW tidak mengizinkan sampai dia bersyahadat alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu sebagai syaratnya, akhirnya Usairim pun mendapatkan hidayah Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tiba-tiba kemudian dia pun ikut bertempur dalam Uhud, dan dia menjadi satu di antara 70 syuhada Uhud yang meninggal di perang Uhud dalam kondisi syahid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kematian Usairim dari Bani Abdil Ashhal Amr ibn Thabit ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu lamin ahlil jannah, sesungguhnya Usairim termasuk penduduk surga. Subhanallah. Bagaimana mungkin yang kemarin memusuhi Rasul, yang kemarin memusuhi agama Rasul, benci dengan Rasul, enggan masuk dalam Islam, betul-betul bermusuhan dengan Nabi SAW, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya untuk masuk dalam Islam dan akhirnya mencintai Rasul dan akan menjadi sahabat Rasul di surga kala. Itulah Usairim dari Bani Abdil Ashhal Amr ibn Thabit Ibn Waqish radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hudaybiyah, kemudian hendak menyerang orang-orang Yahudi di Khaybar, dan ingat bahwa perang melawan Yahudi itu 4 kali. Dan yang terakhir di Khaybar, Nabi membawa pasukan. Dengan secara tiba-tiba sampai di Khaybar, orang-orang Yahudi yang sedang di ladang-ladang mereka, yang sedang memegang cangkul dan sekop-sekop mereka, mereka terkagetkan dengan pasukan besar yang langsung dipimpin Rasul, sehingga sebagian mereka berteriak, Ja'a Muhammadun wal khamis, Ja'a Muhammadun wal khamis. Telah datang Muhammad dan pasukannya, telah datang Muhammad dan pasukannya. Maka orang-orang Yahudi yang di ladang-ladang kocar kacir, mereka pun melarikan diri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian ada seorang budak hitam yang sedang menggembala kambingnya orang Yahudi mendengar kedatangan Rasul dan pasukannya, dia penasaran. Kemudian dia mendatangi pasukan Rasul, ingin berjumpa dengan Rasul, sampai betul-betul menghadap Rasul, kemudian bertanya. Laki-laki ini mengatakan, wahai fulan, siapa anda? Maka Nabi SAW mengatakan, ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Kemudian budak hitam ini mengatakan, ila ma tad'u, apa yang kau serukan? Maka Nabi SAW mengatakan, kuserukan ala ibadatillahi wa la tusyriku bihi ahada. Aku serukan agar
seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kemudian orang ini mengatakan, in fa'altu dzalik, kalau aku ikut saran, kira-kira imbalanku apa? Maka Nabi SAW mengatakan, lakal jannah, engkau akan dapat surga. Ketika kemudian Nabi SAW mengatakan engkau akan dapat surga, maka dia lantas mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam. Padahal awalnya dia kufur, dia syirik, tapi dapat hidayah kemudian masuk Islam. Tiba-tiba Nabi SAW menyerukan kepada pasukan, hayya alal jihad, hayya alal falah, mari kita jihad, mari kita sambut kemenangan di Khaybar. Maka budak hitam yang baru masuk Islam ikut terlibat dalam pasukan itu, dan akhirnya dia pun gugur ketika perang Khaybar di pangkuan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memberitakan bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Al-ibratu bil khawatim. Ibrah itu dilihat akhirnya. Di zaman Nabi SAW, ketika Al-Quran salah satu ayat mengatakan, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, artinya kesyirikan, maka mereka dapat atau layak dapat keamanan dan juga petunjuk. Al-Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan pada ayat ini mengkisahkan satu kisah dengan sanad yang jayyid, yang baik. Datang seseorang ingin bertanya kepada Rasul soal apa itu iman dan apa itu Islam. Maka dia pun kemudian berada di atas tunggangannya. Kemudian Nabi SAW duduk di bawah, karena dia orang Baduy, masih kafir, masih musyrik. Maka dia pun bicara di atas untanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu Islam? Apa itu iman? Maka Nabi SAW menyebutkan apa itu Islam, apa itu iman. Tiba-tiba dia mengatakan, aqrartu, aku pun membenarkan ucapanmu. Ketika dia mengucapkan kalimat aqrartu, aku pun membenarkan ucapanmu, tumbanglah unta itu karena terperosok ke lubang, dan dia pun tertimpa unta kemudian meninggal. Kata Nabi SAW, man arada an yanzura ila alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin falyanzur ila hadzal rajul. Barang siapa yang hendak melihat kepada orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, lihatlah orang ini. Dalam riwayat, man arada an yanzura ila alladhina amilu amalan katsiran amilu amalan qalilan wa ujira bi ujurin katsira falyanzur ila hadzal rajul. Maukah kalian melihat kepada manusia yang sedikit amalnya tapi banyak pahalanya? Lihatlah orang ini. Maksudnya budak yang hitam tadi yang dapat hidayah ketika menyerbu perang Khaybar. Bahkan saat kematiannya, karena dia sedang lapar, Nabi SAW mengatakan, ra'aitul malaikah yadussul faqihata fi. Aku melihat malaikat membawakan buah-buahan dari sorga dan sedang menyuapinya. Subhanallah. Lihat. Dalam sekejap saja, dalam hitungan menit, yang tadinya dia kufur, yang tadinya dia syirik, yang harusnya dikekalkan di neraka, yang harusnya digulung oleh ombak neraka, hanya hitungan menit saja. Dia kemudian masuk dalam Islam, kemudian Allah wafatkan seperti itu, dan Rasul mengatakan, aku melihat malaikat membawa buah-buahan kemudian menyuapkan di mulutnya. Al-ibratu bil khawatim. Ibrah itu ditentukan akhirnya. Di zaman Nabi SAW ada seorang Yahudi, pembantu, sakit. Kemudian Nabi SAW menziarahi pembantunya yang Yahudi itu yang sedang sakaratul maut. Nabi SAW ingin memberikan hidayah kepada orang Yahudi ini, karena dia sedang sakit dan parah sakitnya dan menjelang ajalnya.
Kata Nabi SAW, ya gulam, qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai fulan, katakan, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammadlah utusan Allah. Anak ini bingung, sekali-kali memandang wajah Rasul, sekali-kali memandang wajah bapaknya. Tiba-tiba bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim. Ati Abul Qasim maksudnya Rasul. Maka dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ditutup dengan kewafatannya. Meninggal. Maka Rasulullah SAW melihat Yahudi ini meninggal dan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Rasul keluar rumah, kemudian menengadahkan tangannya ke langit, kemudian mengucapkan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memerdekakan anak ini dari api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau lihat pula bagaimana kehidupan dan wafatnya Nabi SAW. Setiap Ramadan, Nabi itu hanya menghidupkan 10 malam akhir, kemudian Jibril datang dan tadarus. Tapi di akhir hayatnya Rasul beritikaf sampai 20 hari. Jibril sampai datang 2 kali tadarus bersama Rasul. Imma Jibril membaca Quran, Rasul mendengar, atau Rasul membaca Quran, Jibril mendengar. Kemudian setelah itu melaksanakan ibadah haji di bulan Dzul Hijjahnya. Kemudian setelah itu Nabi SAW terasa racun yang pernah dimakan di Khaybar, yang dihadiahi Zainab bintul Haris, seorang Yahudi ini, rupanya baru terpengaruh hari itu. Sebab racun itulah akhirnya Rasul demam, kemudian sakit parah, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia pun meninggalkan kita semua dengan ucapan la ilaha illallah. Lihat bagaimana Nabi SAW mengakhiri kehidupannya menggabungkan 2 perkara, siyadah wa syahadah. Siyadah artinya kepemimpinan, pemimpin dalam dakwah, pemimpin dalam kerajaan, pemimpin dalam umat, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin semua manusia. Nabi sudah melaksanakan tugas-tugasnya, dan Allah pilihkan kematian yang indah dengan cara mati syahid, karena sebab kematiannya racun yang pernah diletakkan oleh seorang wanita Yahudi yang sempat termakan Nabi SAW. Maka Allah pilihkan 2 perkara, siyadah wasyahadah, kepemimpinan dan mati syahid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita berharap bahwa kita meninggal itu di atas amalan. Amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam sorga dengan apa yang sudah kalian amalkan. Sudah kalian amalkan. Abdullah ibn Jahaz masuk ke peperangan. Tiba-tiba dia berdoa dengan doa yang belum pernah dipanjatkan oleh sahabat yang lainnya. Karena doanya bukan bicara kemenangan, tapi doanya dia mengatakan, ya Rab, lakini aduan, lakini ghadan aduan, syadidan ba'su, syadidan hardu, fayaqtulani, thumma yajda'u anfi wa udhuni, fa idza lakituka ghadan, qultali ya abdi ma hadha, fa aqulu fika wa fi rasuli. Abdullah ibn Jahaz ketika hendak masuk dalam pertempuran, dia mengatakan, berdoa dengan doa yang aneh yang tidak pernah diucapkan para sahabat. Doanya bukan minta kemenangan, tapi minta supaya dia terbunuh dalam peperangan. Ya Allah, jumpakan besok dengan musuh yang tangguh, supaya dia bisa membunuhku dan bisa mematahkan kuping dan hidungku. Ya Rabb, kabulkan permintaanku. Subhanallah, ketika dia masuk dalam peperangan, dia pun qatala faqutila, berperang kemudian mati syahid. Dan ketika sahabat melihat jasadnya persis seperti doa yang dipanjatkan dia kepada Allah, hilang hidungnya ditebas dan juga telinganya. Alangkah indahnya kematian seseorang di atas amalan jihad, di atas amalan saleh. Karena betapa banyak orang-orang yang diakhiri dengan kejahatan, yang berakhir dengan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan tinggal 29 hari. Artinya sore hari ini pemerintah akan melihat hilal. Kalau memang terlihat, berarti inilah
hari terakhir di bulan Ramadan kita bisa berbuka puasa. Maka waktu yang sangat singkat dari mulai pagi ini sampai sore, gunakanlah sebaik mungkin. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, dan ingat jangan merasa tertipu dengan amalan yang sudah Anda lakukan di bulan Ramadan. Karena hati orang mulia itu tidak akan berubah dengan pujian atau dengan celaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka ibrah ditentukan dengan akhirnya. Akhir Ramadan ini jadikan penentuan 28 hari sebelumnya. Ayo kita, waktu yang singkat ini perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, perbanyak berzikir, perbanyak silaturahim. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Karena tinggal 1 hari kalau seandainya pemerintah bisa melihat bulan. Maka ada satu kesempatan saat kita berbuka puasa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Allahumma tsabbit qulub ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dan tentunya doa supaya kita diistiqomahkan setelah Ramadan dan kita dibebaskan dari api neraka dan diampuni dosa-dosanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.